kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kelihatannya enteng ya Pak, cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi agar berbobot nilainya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim di hadapan Allah, dan juga kita punya pemahaman yang cukup luas sehingga kita fleksibel di dalam berinteraksi dalam rangka mengamalkannya ketika kita berjalan. Yang pertama, yang bulan lalu masih ada catatan di saya sudah membahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu wajib diucapkan untuk setiap perbuatan yang baik-baik. Kullu amrin dzibadin la yudau fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta aw azna. Itu dalam setiap kita memulai perbuatan yang baik-baik, ingat perbuatan yang baik-baik, bukan segala perbuatan. Perbuatan tentu ada yang jelek, ya. Perbuatan yang baik-baik wajib ya dimulai dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada untuk beberapa syarat lafaz bismillah itu menjadi penentu suatu ibadah, suatu perbuatan. Contoh wudhu. Nah, barangkali kalau yang suka atau bukan belum tahu bahwa wudhu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sepakat 4 mazhab, ya, 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, semua bersepakat bahwa kata Rasulullah SAW, la wudu'a liman lam yadkuris mallahi alaihi. Tidak ada kata wudu, maksudnya apa? Tidak sempurna di sini wudunya bagi orang yang tidak membaca bismillah. Jadi begitu kita masuk ke tempat wudu, ya, kita pegang-pegang air dan sebetulnya ada doa-doa untuk setiap perbuatan, tetapi ketika kita tidak hafal, belum hafal dan tidak tahu, maka diganti dengan kalimat bismillah. Contoh, kita pegang air itu dari Allah, air hujan, ya, dan sebagainya. Bagaimana kalau tidak ada air? Dan bagaimana kalau air seperti zaman siapa? Zaman Firaun keberapa ya? Air berubah menjadi darah. Air jadi darah. Ya. Bisa tidak Allah menjadikan semua yang tercurah ke kamu ini air menjadi darah? Bisa. Ya, ketika Allah sudah murka kepada manusia, bisa saja. Kita kadang-kadang kan tidak memahami sedikit ini, bisa tafakkur. Karena di situ saya melihat ada pelajaran tasawuf. Ya, tasawuf itu artinya kita di dalam hadis itu ada yang tingkatan ketiga, membahas tingkatan ketiga. Sedikit nih saya mampir.
dan seterusnya. Bayar syab sadidus sya'ri wala yura alaihi asar safar la ya'rifu minna ahadun jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam asnada kataihi ila kataihi wa qaffaihi ala qafilaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Datanglah tiba-tiba seorang yang berpakaian putih dengan rambut yang bagus tertata rapi ikal, tiba-tiba duduk di hadapan Rasul, lalu lututnya diadukan bersama Rasul, lalu sambil tangannya ke dengkul Rasul itu, kalau bahasa kita ditempel. Tiba-tiba bertanya, ya Muhammad, kata orang itu, akhbirni anil Islam, coba terangkan kepadaku tentang Islam. Dijawab oleh kami, al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah. Jadi Islam itu pertama apa pintunya? Asyhadu an la ilaha illallah, an tasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, wa tuqimas shalah yang kedua, wa tu'tiyaz zakah yang ketiga, wa tasuma ramadan yang keempat, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila yang kelima. Lalu orang itu membenarkan, sadaqta ya Rasul, benar. Para sahabat Umar, Abu Bakar dan lainnya heran. Orang itu bertanya tapi mengiyakan. Naik lagi, akhirni anil iman, coba terangkan kepadaku tentang iman. Kata orang, dijawab oleh Rasulullah, al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqta. Nah, lalu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Nah ini yang ketiga, ya, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yarahu. Ihsan itu adalah hendaklah engkau beribadah an ta'budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau engkau tidak mampu dan tidak bisa, sudah pasti tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah. Maksudnya kalau bahasa kita ketahuilah di sini itu camkanlah dalam hati. Ada dulu kalau ketahuilah, ada yang lebih dalam lagi, camkanlah. Maksudnya apa? Tetapkanlah, masukkanlah, ya, di dalam hati bahwa Allah melihat kita. Sekarang manusia lebih takut kepada CCTV, betul? Bahkan sudah ada CCTV-nya pakai awas, ya, awas. Lingkungan ini, area ini diawasi dengan CCTV, betul? Nah, ibadah kita harus benar-benar sama seperti ketika kita di kantor memperlakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu, takut terekam oleh CCTV, gitu kan? Ya, saya kalau ke kementerian gitu ya, taklim atau apa, udah kelihatan CCTV, sampai dikasih tahu sama Ustaz, hati-hati Ustaz. Udah begitu. Ada menteri Ustaz di belakang melihat Ustaz bergerak-gerik gitu ya. Sama Allah kok mereka nggak takut. Makanya berbuat korupsi. Nggak takut sama Allah. Paling sekarang kan ya Allah. Ya.
perbuatan mereka itu kalau mereka merasa, nah ini yang disebut tasawuf, lalu dikembangkan. Maksudnya apa? Tafakur. Tafakur itu apa? Berpikir. Lalu tadakur itu zikir. Zikir itu Pak, integrated semua. Kalau bahasa kita, kalau bahasa anak sekolah namanya kalau ulangan komprehensif, secara menyeluruh, bukan hanya integral atau parsial. Parsial itu misalkan subhanallah, subhanallah, itu bacaan zikir. Tapi zikir bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tadi melihat air, ya, saya substansinya ke air kan, melihat air. Kita hujanan Pak. Pernah nggak kehujanan muka doang terasa hujan kecil banget? Pernah nggak kita berpikir kalau muka kita lagi naik motor, naik mobil, lalu hujannya segede balok es, bung, bung, bisa mau. Nah itulah yang disebut berpikir dengan rahmat Allah. Maka kita berdoa. Apa tuh kalau ada hujan? Allahumma inna nas'aluka shoiban nami'atu. Lahir doa mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan hujan yang turun ini adalah bermanfaat. Jangan menjadikan madharat dan sebagainya. Datang badai dan sebagainya, hujan gede, petir menyambar dan sebagainya, lahir dari itu doa-doa. Ya, baik ada maupun apa dan sebagainya. Kita mau buset ya, buset. Subhana man yurikumul barqa khawfan wa tama'an, subhana yusabbihur rabbu bihamdihi wal malaikatu yusabbihuna. Kita berlindung kepada Allah bahwa kilat itu ya bertasbih kepada Allah, lalu disambar, diselamatkan kita oleh malaikat. Tuh. Jadi badai, apa kilat, halilintar, semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Daun-daun itu kalau bapak-bapak perhatikan aja. Nanti kalau kemarau, itu kemarau itu musuh, ya, itu si daun-daun berdebu dan sebagainya. Ya, sama seperti orang yang tidak mandi 3 hari, lusuh nggak kira-kira? Udah lusuh ya pasti bau. Apalagi tidak wudu, betul kan? Orang meskipun hitam, kulitnya legam seperti saya, kalau terkena air wudu masih mendingan. Insya Allah, apalagi di akhirat, yaumat tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Maka di hari kiamat itu orang yang berwudu itu mukanya berseri-seri, maka Nabi Muhammad itu gampang mengenali umatnya itu. Tuh. Ya. Maka ketika kita memegang air itu ketika mau wudu, nih lanjutannya ke tadi. Maka kita sudah membaca doa. Ya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Apa kata sekarang? Satu aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ja'ala al-ma'a tahuran. Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Itu makanya ngaji itu menjadikan bobot ibadah kita lebih besar. Selain banyak bonusnya, pahala dan sebagainya. Sama seperti pegawai yang bekerja, yang expert, yang ahli, tenaga ahli. Maka tenaga ahli disebutnya. Ya, kalau orang luar kepada datang ke Indonesia
Indonesia tenaga ahli disebutnya ekspatriat, ya asli tenaga ahli yang dikirim. Gede kan gajinya? Gede, berkali-kali lipat. Boleh tanya ke pabrik. Ya, lanjut. Nah, begitu juga kita dari Allah SWT. Sudah wudhu, baru pegang airnya saja, masuk WC-nya saja kita sudah berdoa, lalu pegang doa, lalu pegang air. Alhamdulillah, jamaah. Allahumma firli dambi wa masihli fi dariki wa bariki fi rizki. Udah doa, minta ampun kepada Allah, ya, minta keberkahan. Allahumma shfini min hawlika nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alihni raihatil jannah. Begitu kalau ada doa. Jangan ditunda. Ya kalau nggak tahu ngomong nggak ada dari Rasulnya, nggak tahu, nggak ngaji kita, nggak punya guru yang jelas. Ya. Kalau sekarang banyak kan anak-anak yang cepat bisa dan sebagainya. Kenapa belajarnya dari YouTube ya? Apa YouTube ya? Berdasarkan YouTube biar, ya kan, kemana-mana. Enggak apa-apa, tetapi harus punya guru. Ada bapak-bapak yang datang ke rumah saya pada ngaji. Ustaz, saya belajar tiap hari itu dari YouTube ini, tapi kok masih salah ya? Ya memang YouTube bisa ngebenerin. Coba ya, YouTube bisa kan ngebenerin kita? Enggak, kita cuma niru kalau bisa. Ya, kan kalau kita mempraktekkan lalu kita salah, nggak bisa. Ini wajibnya ngaji. Maka sekali lagi motivasi ngaji itu, ya, pahalanya 1000 rakaat sholat sunnah. Maka kalau ngaji lupa dan bukan apa, imam cukup baca qur'an, baca dulu, lalu baca Fatihah. Yang wajib atau dianjurkan untuk dibaca Fatihah sambil kursi doa. Dikirnya sambil duduk begini bisa dikir dalam hati, tapi sambil bergerak. Cuma yang tidak boleh itu adalah kita menampakkan kesolehan pribadi. Kalau pribadi, ada Ustaz, saya pernah tuh gitu, apa namanya? Kultum Ramadan, mungkin dia merasa ingin paling yang lupa yang dengan yang ceramah nggak didukung, dia baca Quran Pak. Saya marahin, diam. Lu agak coba ngaji kemana-mana. Yang wajib didengerin, apalagi khutbah dan sebagainya. Ya, ceramah saja mungkin. Ini loh, di dalam hati saja. Coba sekarang kalau bahasa kita Pak, kita ngobrol berdua, lalu matanya kemana aja gitu. Ngobrol, namanya kata orang dikacangin. Seneng nggak? Enggak. Jadi ada namanya akhlak. Itu akhlak. Di dalam sholat beribadah ada secara khusus pribadi pendapat silakan. Tetapi begitu menyatu kita harus ngikutin imam. Innama ju'ilal imam liyutamati. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Faidah kabbaro fakabbiru. Apabila imamnya takbiratul ihram, kamu pun harus ikut takbiratul ihram. Ya. Apabila imamnya membaca ini, kamu simak. Faidah quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, ini masih umum. Nanti imamnya bijak, memberi beberapa detik saja untuk beberapa ayat di mana si makmum membaca haknya, membaca Fatihah. Kenapa? Kalau tadi la wudu aliman lam yudhiris Allah, begitu sholat la sholat aliman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini dulu ini, nggak usah deh. Tidak ada kata sholat, maksudnya tidak sempurna sholat. Bahkan yang sakleknya tidak ada sholatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, ini masih umum nih, baik pribadi maupun berjamaah. Tetapi ketika berjamaah
maka si imamnya harus bijak. Karena menurut pendapat Imam Syafi'i ini adalah pendapat kewajiban individu masing-masing harus baca Fatihah. Tetapi pendapat lain bahwa apabila imam faidah qara'al Quran, apabila imamnya membaca Quran, fa'amsid tadi faidah Quran fastami'u lahu, dengarkan, wa amsid dan diam. Tuh. Ya. Jadi luas sekali ilmu dan sebagainya. Oleh karena itu imam juga nanti di dalam mungkin nanti Bapak tanya ke yang ngajar fikih tentang sholat, ada syarat menjadi imam, ada syarat menjadi makmum. Sudah dibahas belum Pak? Syarat jadi imam, syarat jadi makmum. Tanya tuh, jangan tasawuf. Syarat jadi makmum, emang ada ya syarat jadi makmum? Ada. Kalau kita tidak tahu syarat jadi makmum, bisa tidak dapat pahala kita jadi makmum, sholatnya tidak dapat pahala. Apalagi jadi imam. Satu aja ya, satu. Ya, imamnya dia. Kata si makmum, ya, imamnya dia. Artinya ada benar. Berarti Bapak udah enggak boleh ikut imam. Paham? Jadi tidak sah. Karena sudah ada di sini prasangka, keyakinan, gitu. Nggak boleh Pak. Wah ini mah nggak bisa nih. Terus bacanya saya pernah ikut, kata si makmum, waktu maghrib, isya, subuh. Tapi ini bukan duhur asar. Duhur asar juga. Kalau Fatihahnya dibunyikannya tidak silent, salah. Silent pun salah. Gitu, ya. Itu tuh yang satu aja. Padahal ada sekian 11 sama 11 ya. Syarat jadi makmum dan benar. Ya. Jadi bisa tidak sah. Kita curiga, kita benci aja kepada imamnya dan sebagainya, bisa mengulangi. Ya. Apalagi tahu dari masalah ilmu daripada sholat, udah kita mukaroh. Bagaimana caranya? Ini juga harus bijak, harus genial. Kita artinya apa? Wah, sholat itu yang paling pinggir, orang paling sudah sujud, dia masih berdiri aja, jadi fitnah kan? Jadi fitnah lebih bahaya. Ngikut aja gerak-geriknya, tetapi tidak nyambung hatinya, menta'alukkan, mencantelkan kepada dia jadi imam. Pernah itu terjadi adik kakak, saya pernah sampaikan di sini. Siapa? Ahmad Ghazali dan Abu Hamid Al-Ghazali. Yang Abu Hamid itu adalah yang disebut Imam Ghazali, pengarang Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab yang lainnya. Sama adiknya Ahmad Ghazali. Hebat juga itu adiknya, punya gurunya lupa saya, ya Allah. Nah, begitu sholat, ya, awalnya begini, Ahmad Ghazalinya bilang, dan Imam Ghazali itu kepada ibunya, si Ahmad itu sudah berhari-hari, seminggu lah barangkali bahasanya, nggak ikut berjamaah sholat. Ya udah kalau gitu saya bilangin si Ahmad, ya, Mat, kata abang lu nggak pernah ikut sholat berjamaah. Iya, tuh nanyain sholat ikut. Nah ini kan barangkali tingkat makomatnya, tingkat kedudukan makrifatnya tinggi, ya, tidak seperti kita, ihsannya tinggi, makrifatnya tinggi. Begitu sholat, si Ahmad merasakan abangnya itu apa namanya, melayang-layang di pikirannya. Merasakan. Kalau bahasa kita apa bahasa keren? Resonansi, ikut berdetak
bergetarnya suatu benda. Misalkan ini, kalau ada yang hajatan, kaca kita ini ketika ada sound systemnya gedung, pernah nggak? Nah itu namanya resonansi. Ikut bergetarnya. Kita kalau udah paham teori itu pakai itu aja analogi. Benar. Coba jom. Mobil lewat aja, mobil lewat yang pakai sound systemnya besar dan saling audio. Resonansi. Jadi Imam dan makmum itu bisa ada resonansi seperti itu. Karena innama ju'ilal imam liyutamma, sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti. Dan bagaimana bacaan apa dan sebagainya. Nah, Ahmad Al-Ghazali itu akhirnya mufaroqah dari abang. Laporan lagi kakaknya itu merasa, Bu, si Ahmad tadi memang sholat ikut berjamaah kepada saya, tetapi dia tidak bermakmum. Hebat ya? Kita mau mana tahu ada yang gitu bisa itu. Hebat ya? Masalah satu lagi, Ali sama Rasulullah. Ali sholat 2 rakaat yang khusyuk akan saya kasih sorban sebagai hadiah kehusuan. Udah. Apa kata Rasulullah? Li, udah sholatnya udah ya Rasulullah. Sorban yang mana? Yang hijau ya Rasulullah. Kalau begitu kamu nggak usul Li. Gitu. Kenapa? Begitu spontannya menjawab ingin sorban itu, berarti ketika sholat terbayang-bayang sorban warna apa ya? Berat untuk sholat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika doa kita apakah belum yang khusyuk saja, kita sudah dianggap khusyuk, sudah dianggap sah, sholatnya sudah benar dan sebagainya. Nah, tetapi ini harus kita tingkatkan pelan-pelan. Ya, harus kita tingkatkan pelan-pelan. Apa kata jawab Abu Hamid Al-Ghazali? Saya sedang memikirkan, saya waktu itu pernah. Saya sedang memikirkan perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Kan yang dipikirkannya bukan kunci saya di mana, Bu. Habis sholat mau kemana, Bu? Kalau kita makan dalam satu sholat itu satu cerita episode saja, kadang-kadang ingat-ingat berakhir waktu salah. Saya tadi terangin ke ibu-ibu masalah puasa, masalah tarawih. Allah, ini puasa pertama. Anak-anak senangnya orang kali lagi gak musim. Biasanya si abang-abang dari Tasik tuh ngeliling sepeda sambil nawarin. Begitu udah, assalamualaikum. Satu episode dengar pulang kali doang. Kita cerita dalam sholat. Ngerasain nggak Pak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, ingat di dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk zikir. Zikir itu artinya mengingat Allah. Manusia disebut di dalam hadis dikatakan sumyal insan li'annahu mahalul khotob wan nisyan. Ini karakter manusia, nggak bisa dilepaskan. Disebut manusia itu li'annahu, karena itu mahalul khotob, tempatnya berbuat dosa, wan nisyan, dan lupa. Kan begitu saudara. Begitu Allahu Akbar lalu doa pembuka iftitah itu kita ikrar kepada Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Lalu inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Makanya ketika kita
hafal artinya saja sudah lumayan membantu. Lalu di situ yang disebut tasawuf makrifat. Ya Allah, itu sebuah kalimat pengakuan seorang hamba kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran bacaannya, Qul katakan Muhammad, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Di dalam Al-Quran, wa ana awwalul muslimin. Luar biasa. Begitu terlempar. Kalau bahasa kita, kalau bahasa kereta itu anjlok, mempar dari relnya, tidak on the track, tidak di track, maka kita balik lagi dengan membaca istighfar, membaca amun di dalam hati. Kan akhirus sholata lidi. Jangan malah kita menilai imam lama apa yang bacanya, nggak tahu gua mau pergi kemana. Nah jadi nggak ngerti banget, tiba-tiba ngerti kan ada berapa puluh orang. Makanya jadi imam pun harus bijak. Jangan mentang-mentang lagi ngapal surat Al-Baqarah 3 lembar dibaca satu rakaat, nggak boleh. Maksudnya di Indonesia rasa-rasanya kurang pas. Berbeda dengan di Masjidil Haram. Kita jangan menyamakan dengan di Masjidil Haram. Kenapa? Orang yang pergi ke Masjidil Haram memang tujuannya hanya untuk ibadah, sholat, tawaf, baca Quran dan sebagainya. Ini imamnya sudah, saya pasti lama nih. Muka nyesel goda menjadi haji. Enggak boleh begitu. Sudah legowo, kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin ibadah. Nah, tetapi di sini di perumahan apa nih? Kirangan. Ada yang shift pagi ke berapa shift terjadi 3 shift ya? Ada shift 1, shift 2, yang baru datang nih. Subuh, mau tidur tangguh. Ya, betul. Mau tidur tangguh. Nah, pas sholat itu datang ngantuk. Ngantuk datang dan sebagainya. Lalu imamnya panjang bacanya, amayat tasa'alun lah kira-kira. Wah lama dan sebagainya. Wah udah begini aja. Begitu udah salam alaikum ngantuknya hilang, betul ya? Ya kan? Bener hilang. Kata setan berhasil. Ya betul ya? Berhasil. Itu dia. Ya, makanya ya kita persiapkan sholat itu dengan wudunya yang benar yang matang tadi. Jangan sampai bismillah itu tadi walaupun belum hafal setiap gerakan. Nah, kalau tasawuf itu sana. Kalau kita secara fikih cukup bismillah nawaitul wudu. Tetapi kalau orang tasawuf ngambil airnya saja, kita ada ininya dan sebagainya. Sebetulnya itu menjadi amal-amal berbobot. Ya, coba kita. Kalau sholat, yakin nggak setan menggoda kita? Yakin. Adzan, abur. Makanya bapak-bapak kalau mau meruqyah rumah, meruqyah anak dan sebagainya ada di setiap sudut. Ya, nggak usah manggil paranormal yang setengah ustaz setengah paranormal. Ada ustaz setengah paranormal, hati-hati loh. Ini kirana ini kan dekat sawah hidupnya. Ya, assalamualaikum. Udah lihat begini. Wah, yang undangnya itu semakin terpesona dan ngomong pada ustaz paranormal atau paranormal setengah ustaz dan bolak-balik. Ya, di situ tadi saya sudah merasakan auranya, aura tidak enak. Ya, itu kan gelap dan sudah. Itu ada mistis, magnet,
kekuatan gelap, kekuatan setan, wahid dan sebagainya. Kita semakin percaya kepada paranormal dan sebagainya. Pak, ini sebaiknya begini Pak, dan sebagainya, gitu kan? Bapak semakin biar bayarannya penuh berikutnya, ya. Jadi saya sarankan, saya bukan apa namanya mematahkan marketingnya dukun, ya, marketingnya dukun, tetapi semua kita ini bisa meruqyah diri kita, bisa meruqyah rumah kita, dan bisa meruqyah anak. Begitu anak lahir, adanya omah, ya, dan berdoa semua, adanya sebagainya. Itu udah jelas. Nah, syarat ini Pak, saya kasih bocoran di dalam kitab As-Sabuni, ya, Al-Ahkam. Jadi dukun itu, paranormal itu di dalam dirinya melekat dua hal. Ini Pak, di dalam diri paranormal, ya, dukun itu di dalam dirinya melekat dua hal. Satu, dia tukang ngibul, penghibur besar. Kedua, kalau dia tidak ngibul, bisa ngomong sama pasiennya yang kena kesurupan, kena jin. Di dalam diri dukun itu bawa jin, ada jin. Karena gini, yang ngacauin itu, yang bikin orang kesurupan itu jin-jin kelas rocok, kelas kecil. Berarti biasanya yang menjadi pengacau keamanan itu preman-preman kecil. Kepalanya nggak tahu di mana, ada pimpinannya, betul? Nah, mohon maaf, dia di pasar, di mana dan sebagainya, kadang-kadang seperti itu. Kepalanya udah ketahuan, ya. Begitu didatangin kepalanya, pimpinannya, Bang, anak buahnya tertidur di sana. Gimana? Siapa? Dia yang tahu. Bayaran kepalanya lebih gede, kepala premannya, untuk sementara terlebih. Kenapa? Karena preman-preman kecilnya ditegur oleh kepala preman. Paham? Gitu. Supaya apa? Supaya ketergantungan kepada kepala preman udah besar. Gitu. Nah, begitu udah lama, udah saatnya beraksi lagi. Minta lagi. Ibaratnya begini. Kalau kita minta bantuan kepada paranormal, kepada dukun, kepada setan, itu kelihatannya bakal aman, benar. Aman kan, benar, bakal aman, nyaman, terbebas. Tetapi sesungguhnya tidak. Contoh baik. Ada orang kena narkoba, sakau. Saya dulu waktu di pesantren ada namanya, punya teman, terus Birhan Bona. Jadi dia nggak tahu orang muslim atau tidak, tapi karena tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan anaknya itu dari Jakarta, di pesantren kan ke Cipasu. Cuman Cipasu di tempat saya bukan ininya, bukan tempatnya. Harusnya ke Suralaya, ke Abah Anom, baru sembuh. Di situ punya cara tersendiri. Ketika sakau, obat mendadaknya saat itu lagi, narkoba lagi. Kalau sudah di narkoba, tenang. Tapi apakah benar dengan cara begitu? Ya. Tidak, ketergantungan terus. Bahkan ketergantungan terus. Sakau lagi, dikasih lagi, nyaman lagi, tenang lagi. Sama ketika seseorang sudah ketergantungan kepada dukun dan kepada normal, akan diperlakukan seperti itu. Yang benar itu kepada polisi yang benar, dengan cara-cara yang benar, dengan hukum prosedur yang benar. Yang datang benar adalah kepada ustaz,
kepada santri, kepada orang Islam, minta bantuan berdoa. Boleh minta bantuan berdoa? Boleh, bahkan dianjurkan. Seperti perintah Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Umar, hendaklah kamu minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Pernah dengar Uwais Al-Qarni? Siapakah Uwais Al-Qarni? Ternyata orang yang heboh di alam malakut, di alam malaikat, meskipun di tempatnya dia tidak dikenal. Kenapa? Karena dia orang kere, ingin berjumpa dengan Rasulullah, sementara dia punya ibu harus digendong kemana-mana. Seperti lagunya Mbak Suri. Mbak Suri kan? Gendong kemana-mana kan? Gendong. Nah, dia minta izin kepada ibunya untuk bertemu Rasulullah SAW, tetapi dengan sangat amat menyesal dia tidak bertemu, tidak berjumpa dengan Rasulullah, karena Rasulullah ada di barat-barat sana. Akhirnya disampaikan oleh Jibril salam dari Uwais Al-Qarni, maka para malaikat mencatat kebaikan Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah pesan kepada Umar, terutama Umar, begitu juga kepada sahabatnya, minta didoakan. Jadi kalau ada orang yang berdoa, misalkan kita mau pulang kampung, doain saya biar selamat, ya minta. Atau nggak minta, Pak saya doain ya biar Bapak selamat. Kamu juga begitu, jangan. Meskipun peminta-minta, jangan. Itu, ya. Jadi kita yakin dengan doa kita, dan kita juga husnudon dengan doa saudara-saudara. Maka sebaiknya ketika sholat pun ada urusan pribadi, ada urusan jamaah. Kalau imam mimpin berdoa, ya aminin, karena pasti doanya pun jamaah. Rabbana dolamna anfusana Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbawana sigor. Ya. Jadi jamaah itu mewakili. Bahkan kita cukup amin. Kalau kita ingin sendiri lagi, nanti berdoa lagi. Itu. Jadi utamakan jamaah. Al jamaah rahmatun. Berjamaah itu adalah rahmat dari Allah. Maksudnya Allah lebih suka. Coba lihat di surat Kahfi. Alhamdulillah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha turidu zita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha turidu zinatul hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu wasbir. Apa wasbir? Dari kata sobar, sobar maksudnya tahan. Seperti kita mau marah, sobar maksudnya tahan. Wasbir, tahan nafsaka dirimu. Wasbir nafsaka, maka bersama alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah. Yad'una bil ghadati wal ashyi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, malam. Ya, yuriduna wajah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Wajah di situ wajah Allah maksudnya keridhaan Allah, rahmat Allah, kasih sayang, yuridu. Ya, seperti itu. Jadi ada, bahkan Rasulullah melihat ke luar, cari orang-orang seperti kumpulan-kumpulan kayak gitu. Ini salah satunya wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Ya, yuridu zinatul hayatid dunya wa la tuti man anqadha qalbahu an dzikrina wa tabarra'u tamruhu. Mereka yang hanya sekedar menginginkan masalah dunia. Janganlah kamu ikuti orang-orang yang aghfalna, gopalah,
gopilah gaplek. Maka ada istilah gaplek. Gaplek ingatkan kepada Allah. Mertuaku balap menang. Mertua balap menang tapi intip. Benar gak? Balap menang. Gua matiin. Wah sampai gitu kan. Coba pernah main gaplek? Saya dulu waktu muda tahu, cuman nggak selihai catur. Saya sukanya catur. Itu permainan gopilah. Makanya disebut permainan itu gampang. Kan harusnya apa sih? Banyak harta gitu. Ada istilah ya permainan kartu lain itu. Tapi di Jakarta di kita itu namanya gaplek. Kenapa disebut gaplek? Karena melalaikan ingat kepada Allah. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Janganlah kamu mengikuti orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa bersama lebih punya kekuatan kan? Perang, istighosah dan sebagainya. Nah itulah yang keutamaan di dalam jalan. Jadi kembali kepada Bismillah itu ya, nanti di dalam Al-Quran sudah saya sampaikan barangkali. Fatihah juga di dalamnya sebagian ulama besar mayoritas bahwa Bismillah termasuk ke dalam Fatihah. Tetapi juga ada dikatakan bahwa Bismillah ayat tersendiri di dalam surat An-Naml ayat 30 yang menjadi andalannya Nabi Sulaiman menundukkan Ratu Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa qulu muslimin. Ini bisa dijadikan doa kan? Kalau ada orang misalkan yang dianggap oleh kita wah ini nggak bisa ditundukkan, pangkatnya jenderal, kekuasaan, baca aja jenderal juga mati, opera lagi mati dan sebagainya Pak. Nah, Nabi Sulaiman itu menundukkan Ratu Bilqis ya, tidak dengan pertempuran, pertumpahan darah, dia tunduk sendiri. Itu atas izin Allah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa quli muslimin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya buka 5 menit. Kalau tidak, alhamdulillah ya. Kalau ada kekurangan dan sebagainya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bukan. Ada ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya apa saya? Nama siapa? Nama Ustaz. Nama Budi Wijaya Pak. Nabi Sada. Oh iya. Om Jajaka. Saya Budi Wijaya. Beda dah. Tadi Ustaz membahas masalah Ustaz sama dukun. Dukun atau Ustaz begitu. Nah, yang pertanyaan saya, Ustaz juga ada kan yang ngerti dunia perdukunan, dan dukun itu juga ada yang ngerti Ustaz. Nah, yang saya pertanyakan, tanda-tanda atau seperti apa yang Ustaz benar sama dukun benar? Begitu tak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Saya sejak awal dan sering mengatakan bahwa di dalam bahasa itu ada yang sifatnya umum tetapi belum dibahas secara khusus. Kata dukun bisa positif, bisa negatif. Contoh, dukun urut, dukun beranak, boleh nggak? Bapak dulu lahirnya kira-kira di bidan apa dukun beranak? Saya dukun beranak. Kalau kesel larinya ke dukun mana? Dukun urut, bukan dukun beranak. Ya, jadi kata dukun itu belum sih. Nah, yang dimaksud yang
tidak boleh itu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Karena memang di Al-Quran itu banyak juga mengingatkan kepada orang yang ahli ilmu, yang banyak pemahaman dan sebagainya, hanya sekedar menipu orang agar dia kagum, agar dia menjadi pengikutnya. Contoh, kata jampi, bahasa kita itu jampi, jampe, ya. Ada yang jampi itu memohon kepada Allah hanya kekuatan Allah, tetapi ada jampi itu minta dari makhluk-makhluk halus. Ya. Contoh ini, ketika ada kepala suku di Badui sana, kalau Badui di daerah Jazirah Arab itu dulunya menganggap sepele menganggap tidak punya ilmu, menganggap katakanlah barangkali ya orang yang tidak ada kekuatannya kepada kafilah Rasulullah SAW. Begitu rombongan Rasulullah SAW itu berkemah di daerah Badui itu, daerah pedalaman, minta makan, minta juga ada yang ngasih, bukan? Nah tiba-tiba di satu malam, di waktu malam itu, kepala sukunya tersengat karena jengking, hampir mati. Tidak ada yang bisa mengobati dengan jampe-jampe mereka, jampe orang Badui. Akhirnya minta bantuan kepada kafilah rombongan orang Islam tadi. Dijampe dengan apa? Dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nah, sembuh. Akhirnya dikasihlah upah kambing, kalau tidak salah 120 ekor atau berapa. Lalu yang lain teman-temannya pada minta nanti dulu, kata mereka. Gampang ngebagiin, kata orang yang dikasih. Kita lapor dulu kepada Rasulullah. Lapor dulu kepada Rasulullah. Saya telah melakukan tadi begini. Ya. Lalu kamu jampe dengan aku, dengan apa? Kamu obati dengan apa? Kamu ruqyah dengan apa? Banyak. Saya jampe, saya ruqyah pakai Fatihah ya Rasulullah. Dari mana kamu tahu? Kata Rasulullah, kan Rasulullah pernah ngajarin, walaupun tidak praktekin. Dengar ini. Kan ada orang yang Rasulullah tidak praktekin, Rasulullah tidak mengerjakan. Salah, nanti larinya kepada sunnah. Kata Rasulullah bahwa surat Fatihah itu tergolong atau termasuk juga atau dinamakan juga surat syifa, surat obat. Betul? Makanya apa-apa, bapak-bapak, ada tetangga kita yang sedang sakit, mari kita doakan dengan surat Fatihah, mudah-mudahan boleh. Nah itu sembuh. Nah, ini kata Rasulullah, bagilah saya. Itu Pak yang dimaksud. Jadi yang tidak boleh itu tahu di surah haqqo batil, seperti di surat jin. Di surat jin surat berapa tuh? Surat 6. Mananya? Tadi lo yang bisa. Pernah ada enggak? Surat jin. Enggak apa-apa nih, berapa menit lagi? Belum lagi ya. Hah? Terus lanjut. Di surat jin. Nah, kalau pakai HP tercatat jari. Surat jin. Surat berapa sih jin itu? Kata. Nah, kata. Nah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Surat Jin surat ke-72 ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi yamuduna birijalin minal jinni fazadahum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan atau bantuan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Jadi laki-laki manusia ya minta pertolongan ke beberapa laki-laki bangsa jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan, bukan kemanfaatan. Itu yang harus hati-hati. Yang harus hati-hati. Nah, bukannya tidak boleh kita menjamret, boleh, bahkan dianjurkan, cuma dengan cara-cara yang disyariatkan. Contoh gini, beda nggak antara kurban dan tumbang? Sama-sama dipotong suku sapinya, beda nggak? Ya, karena gitu. Kita tarik dulu garis yang benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Orang Islam sujud syukur. Paulus Yohanes dulu ketika datang ke Indonesia, cium bumi namanya, tanya kepada Paulus sujud syukurnya kepada siapa? Kepada Yesus, bukan sujud kepada Allah. Betul? Itu yang dipahami. Kalau kurban disuruh oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah, lalu kamu berkurbanlah. Maksudnya kurban seperti ini, kurban. Untuk siapa? Untuk Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa namanya di dalam Al-Qur'an? Bukan innallaha la yaqul. Sesungguhnya Allah tidak menerima darahnya, dima'uhum. Apa namanya lagi? Jadi Allah itu tidak menerima daging dan darahnya, tetapi Allah menerima itu ketakwaan. Nah, kalau orang tumbal, motong kepalanya di tanah, jelas, itu yang jelas banget, ya. Tetapi di sini ada sarung, motong pakai Bismillah, tapi sudah didahului niat, ya. Saya mau bikin rumah biar kuat, darah dan kepalanya mau saya tanam. Saya ingat dulu ketika di Jakarta Timur, saya sedang habis sholat di Masjid Al-Muhajirin, tiba-tiba seorang produser film, suaminya Lelit Nagita gitulah, saya lupa Nagita siapa ya, ingin disembelihin ayam, beberapa ayam, bahkan katanya cari ayam cemani. Pernah dengar ya cemani? Sama ayam cemani yang hitam. Saya waktu itu nggak ada. Jadi yang saya potong ayam ini. Tapi nyuruh ke saya tuh di situ tuh, di tempat corak. Loh Bu, kok di sini? Saya tanya ada apa? Itu punya bikin. Oh, nggak bisa. Terus, begitu saya pindah, darahnya di sama air aqua gelas diminta buat aku. Saya terangin ke suaminya mengerti, tapi dia tidak mengerti. Nah itu barangkali yang disebut Islam abangan lah, Islam inilah, Islam apa dan sebagainya. Yang jelas kalau ada campur aduk antara yang hak dan yang batil, niat salah meskipun Bismillah ya Allahu Akbar motongnya,
tetapi di dalam hati ini sudah ada nanti untuk dipersembahkan, maka musyrik adanya. Makanya yang disebut musyrik itu adalah menggabungkan atau mempersekutukan atau menduakan Allah dengan yang lain. Jadi harus bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika tidak ada yang bermanfaat sedikit pun, yauma la yanfa'u malun harta wala banun, apa keturunan, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Maksudnya hati selamat, akidahnya selamat, benar. Jangan kayak kemarin ramai sesajennya, sesajen di Tenggara ramai dikritik. Kira-kira itu sesajen untuk siapa? Titik. Ya, cuman kita itu kadang-kadang orang Islam juga ingin mempertahankan budaya-budaya yang dianggapnya ya merupakan tradisi, padahal harus ditinggalkan yang begitu-begitu. Ya, ramai lah digoreng artinya jadi di situ, ya. Jadi hati-hati. Kalau saya ingin ini lagi, nanti ada ayatnya Pak. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin. Biar pada ketagihan, kita lanjutkan minggu yang bulan yang akan datang. Ini insya Allah menjadi PR kita supaya paham memang kita ini akidahnya karena tidak selamat. Jangan sampai banyak ibadah tapi akidah tidak selamat. Gitu ya, kita banyak ibadah gini-gini, begitu ditanya oleh Allah, mana ibadahmu? Kamu sudah menyembahnya. Ya, ingat pertanyaan Bapak boleh, karena sudah melewati banyak, takutnya banyak yang mau sholat isya duluan dan sebagainya. Mari kita tutup, mudah-mudahan pengajian kita bisa menambahkan wawasan dan terutama untuk kesempurnaan ibadah kita. Sekali lagi ada Allah yang menunjukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut nanti apa ya? PR. Ya. Sudah.